kemarin mempelajari dan diingatkan Allah, diiming-iming Allah tentang orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanan. Dan kita juga sudah dapat clue atau petunjuk ciri khas orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanan adalah apa kemarin? Orang yang selama di dunia inni dzonantu anni mulakin hisabiyah. Orang yang selama di dunia sudah mengira, ya, sudah merasa bahwa dia akan mendapatkan kitab itu, sehingga ketika di dunia selalu membuka catatan kitabnya. Itu kemarin ya. Sudah saya jelaskan juga tentang beberapa ayat yang mendukung hal itu, termasuk surat Al-Isra yang menyatakan bahwa di dada kita itu dikalungkan kalung yang berliontinkan kitab. Yang nanti di akhirat Iqra akan disuruh baca sendiri kita. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiban. Nah, orang-orang itu yang selama di dunia selalu merasa punya kitab, itu yang nanti di akhirat akan menerima kitabnya dengan tangan kanan. Kenapa? Karena selama di dunia selalu prepare, selalu persiapan, bertobat atas catatan jelek, dan menambah catatan amal. Nah, sekarang sebaliknya dulur, orang-orang yang di dunia tidak pernah melihat kitabnya, di dunia tidak pernah peduli dengan catatan baik dan buruknya, nanti di akhirat wa amma man utiya kitabahu bisimalihi, dan adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya, di sebelah kirinya. Kemarin sudah saya sampaikan tentang salah satu ayat yang menyebutkan orang yang menerima buku catatannya dari belakangnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi diceritakan dalam hadis itu gini tuh, orang yang jelek itu nanti menerima dari tangan kiri itu bukan kok dengan hanya tangan kiri langsung begini, enggak. Tapi tangan kiri ini dia masuk ke lewat punggungnya, terus ditembuskan, menghancurkan punggung, tembus ke dadanya, baru menerima sambil tangan kiri. Seburuk itu bahkan sebelum membaca kitabnya pun caranya seperti itu. Fayaqulu ya laitani, sampai kemudian dia mengatakan, ya laitani, alangkah buruknya aku, cilaka aku. Andai saja aku ndak usah lam utia kitab, ndak usah diberi kitab ini katanya. Bu ya aku ndak usahlah melihat kitab ini. Walam adrima hisabiyah, dan aku ndak usah lihat isi catatan amalku, ndak usah sudah. Kenapa? Karena dia tahu saat itu bahwa isi catatan amalnya pasti jeleknya banyak. Pasti banyak jeleknya daripada buruk, baiknya daripada baiknya. Sehingga dia tidak mau menerima kenyataan. Jadi dia takut membuka, menghadapi fakta, takut. Tapi ketakutan saat itu sudah tidak berguna. Dulu ya Allah. Saya itu Pak Wid. Jadi makin ke sini itu dakwah yang saya berikan itu saya merasakan itu udah di posisi enggak tega tok itu loh sama orang-orang yang mengabaikan peringatan Allah itu, cuma kasihan tok, enggak ada rasa benci itu. Ya terutama terhadap orang-orang yang misalnya ketika diajak mengingat tentang peringatan-peringatan Allah lalu berpaling ya, kemudian mu'ridun. Itu saya kalau dulu gitu waktu masih muda gitu jengkel. Oh, kurang ajar gitu ya. Tapi kalau sekarang itu kasihan. Gimana Ong? Mereka itu ketika di dunia ditutupi, kalau Pak Guru membuat filosofi itu kan
kulit pisang dan isi pisang. Kenapa sih mereka nggak lihat isinya? Ya karena tertutup rapat dengan kulit. Lah manusia ini diajak mikirkan tentang hal-hal semacam ini, tentang hari hisab. Ngapain nggak mau? Itu ya karena saking rapatnya kesibukan, ambisi, keinginan, iming-iming kulit kehidupan dunia ini rapat nutupi isi akhirat loh. Sehingga tertutup rapat loh. Makanya beban berat misi SPMAA itu adalah membuka kulit itu. Bagaimana manusia agar tetap hidup di dunia, tetap bekerja keras di dunia, tetap produktif di dunia, tetapi dia sudah mengintip pandangannya itu, dalam tanda kutip ya, pandangan ini maksud saya, visinya itu sudah menembus beyond limitation, beyond time, gitu loh. Menembus batas waktu. Kenapa? Karena kita sudah diberitahu Allah. Sudah diberitahu Allah. Sekarang gini ya. Ayo berpikir cerdas ya. Ngaji sama Gigi harus cerdas, harus pintar, harus wawasannya luas ya. Ini saya menuntut memang. Jadi kita mengenal apa yang disebut dengan mesin waktu atau time machine. Itu orang-orang barat biasanya sedang berpikir bagaimana menciptakan mesin waktu yang membuat seseorang bisa terlempar ke masa depan, ke tahun 2100 misalnya. Atau dia ingin kembali ke masa lalu. Nah, kita ini orang Islam kadang semprul. Semprul itu apa? Delawar. Delawar itu apa bahasa Indonesianya delawar? Ya bego lah. Dungu. Begini maksud saya, kita ini sudah dikasih tahu Quran. Quran ini mesin waktu, dulur. Kita diberitahu tentang apa yang telah lalu dengan kisah-kisah di masa lalu. Kita juga diberitahu apa yang akan datang. Bahkan apa yang akan datang ini tidak hanya sekitar 100-200 tahun yang akan datang. Tetapi sesuatu yang akan terjadi entah berapa lama yang akan datang, disuguhkan di hadapan kita. Mesin waktu itu memang mekanismenya memakai iman untuk melongok kepadanya. Ini, kita sudah diberitahu, enak kita ini sudah. Sebagai orang Islam itu enak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ya karena kami tidak percaya kehidupan setelah mati, karena nggak ada orang mati yang datang ke sini kembali untuk memberitahu keadaan di sana. Ya, kita ini sudah diberitahu. Cuma kita aja yang nggak mau tahu. Jadi beda ya. Belum diberitahu sama nggak mau tahu itu beda. Beda. Kita ini nggak mau tahu. Kenapa? Karena saking bebalnya cinta kita terhadap dunia ini. Itu yang disebut wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu itu terlalu mencintai dengan cinta yang berlebihan terhadap malun, harta itu. Enggak tunjukkan. Kalau nggak percaya, ya nanti kita lihat. Ketika manusia itu ya laitani lam uta kitabiyah, andaikan kami tidak mendapatkan kitab ini, walam adri ma hisabiyah, dan aku juga tidak perlu lihat catatan kitab ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, cilaka benar. Andai saja kematian yang dulu pernah kita rasain itu akhir dari segalanya, sudah tidak ada lagi. Jadi selain dia tidak mau tahu isi kitabnya itu karena takut menghadapi konsekuensinya, saya ulangi, dia takut melihat kitab catatan ini karena takut akan konsekuensinya. Dia juga berharap andai saja kematian itu adalah akhir dan segalanya. Artinya tidak usah dibangkitkan lagi. Itu juga yang jadi alasan orang-orang barat kayak orang Jepang, orang apa, bunuh diri. Ya, naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang bunuh diri itu kan ingin lari dari masalah yang dihadapi di dunia. Ya, toh? Intinya dia itu dengan mati masalahnya akan selesai. Dia merasa begitu. Dia merasa begitu bahwa qadiyah, ya, andaikan kematian itu adalah akhir dari segalanya. Dia berharap begitu, padahal
Justru kematian itulah awal dari segalanya. Saya ulangi. Kalau orang berharap kematian adalah akhir dari segalanya, ternyata kematian itu justru awal dari segalanya. Awal buat kita. Karena kita disitulah gerbang kita akan hidup selamanya tanpa mati lagi. Jadi dulu ketika orang semua manusia sudah yang masuk neraka dimasuk neraka, sudah tidak ada tersisa. Yang bagi masuk surga juga dimasukkan surga, tidak ada yang tersisa. Maka seluruh penduduk neraka dan surga diumumkan. Lihatlah ke sini. Lalu ada tempat yang namanya Al-A'raf. Al-A'raf itu tempat tinggi antara surga dan neraka. Lalu di sana dipanggil semuanya, kemudian diperlihatkan di sana. Ada satu makhluk yang bernama Al-Maut atau kematian. Nah, kematian itu disembelih di sana. Kematian itu, ya Allah alam seperti apa bentuknya. Kematian itu oleh Allah di sana dimatikan. Seorang malaikat disembelih. Maka dengan disembelihnya kematian itu tidak ada lagi kematian. Saat itu ada dua reaksi yang berbeda. Penduduk neraka menangis sejadi-jadinya. Karena berarti sudah tidak akan ada lagi kematian dan tidak ada lagi akhir dari siksa yang akan diterima. Berarti akan mendapatkan siksa sampai tak terbatas. Sementara penduduk surga tersenyum bersukacita karena dengan begitu berarti selesai sudah semua ujian dan menikmati kebebasan kemewahan di akhirat selamanya. Ini dulur, maka kematian di dunia itu bukan akhir dari segalanya. Tetapi orang nanti di akhirat itu ketika menerima kitabnya dia berharap andai saja kematian dulu adalah akhir dari segalanya dan kita tidak dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal kita. Itu dulur. Lalu selanjutnya ayat ini. Ayat 38 ya dulur ya. Lihat dong. Sudah jelas. Ma'agna anni maliyah. Katanya dia. Tidak lagi berguna hartaku. Dulu harta yang aku tumpuk-tumpuk, aku hitung-hitung, aku kumpul-kumpulkan, aku simpan sampai serapat-rapatnya. Seolah-olah itu akan membahagiakanku. Ketika agama membutuhkan, aku pun pelit. Ketika ada orang Gus Glori ngajak, ayo dikirim ke akhirat, kita eman sayang. Ternyata tidak berguna belas sekarang ini. Tidak berguna belas. Ini loh. Ma'agna anni maliyah. Itu harta. Lalu tahta. Sekarang orang berebut koalisi. Kepingin, intrik-intrik mulai dari macam-macam cara dipakai. Mulai dari media sosial, segala macam pencitraan, segala macam baliho apa dipakai untuk merebut kekuasaan. Dipikirnya kekuasaan itu akan membuatnya dia langgeng, bahagia, bermanfaat. Ini halaka anni sultaniyah. Inilah telah binasa. Tidak penting kekuasaan itu ternyata. Aku tidak mampu apa-apa. Pangkatku jenderal, pangkatku presiden, pangkatku gubernur, aku jadi direktur, aku jadi komisaris, belas ternyata hanya di dunia sok-sok kuasa itu. Di sini nonsen, tidak berguna. Dulur, itulah. Ini kita diberitahu Allah apa yang akan terjadi. This is the future. This is the real future. The absolutely facts. Jadi ini fakta. The facts ini fakta yang pasti di sini. Bahwa nanti kita itu tidak berguna. Nah sementara kita sekarang ini lihat, mati-matian kita jungkir balik. Kalau dalam surat At-Taubah itu disebutkan gini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha. Katakan jika bapakmu, saudaramu, kerabatmu, istrimu, suamimu, atau harta yang kamu kumpulkan.
wa amalun iktartuma wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, dan rumah yang kamu nyaman tinggal di sana, itu kamu lebih cintai dari Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggulah hatta yallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan siksanya. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Nah, dari ayat itu dulu kita diberitahu sama Allah. Sampai apa? Ternyata kekuasaan dan harta itu nanti halaka betul, ma'agna betul, tidak berguna dan juga hancur. Lalu yang paling konsep mementingkan ini, khudhuhu fagulluhu, tangkaplah dia, belenggulah dia, rantailah dia, tumal jahima salluh, masukkanlah ia ke dalam neraka jahim. Tsumma silsilatin tar'uha sab'una dira'an fasluquhu. Kemudian rantai yang panjangnya 70 hasta itu belikanlah ke dia. Ya Allah, jadi harta yang kita simpan-simpan, kuasa yang kita zalim membuatnya itu nanti akan dibentukkan dalam bentuk rantai besi yang dipanaskan, lalu dirantaikan di kita. Saya menyampaikan ini bukan untuk lalu membuat samandon ketika bekerja. Enggak, jangan begitu ya. Jangan merasa bahwa, wah ini kita lagi senang-senangnya bekerja, nego ayatnya tentang neraka. Saya tidak sedang memilih ayat dulu. Memang beginilah Al-Quran itu. Dan saya akan menyampaikan apa adanya. Sampean yang sedang menerima ini dan memasukkannya sebagai modal muhasabah, untung juga untuk sampean sendiri. Sampean nanti di akhirat akan begini. Ketika menerima ini, menerima peringatan ini, lalu menjadikan ini sebagai landasan hidup, nanti di akhirat sampean akan mengatakan begini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya Allah, alhamdulillah, puji syukur kepadamu ya Allah. Karena hidayah engkau saat itu ya Allah, sehingga aku mendapat nikmat sekarang ini. Waktu di surga. Jadi nanti waktu di surga, sampean ketika menerima peringatan ini, sampean akan mengatakan begitu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya Allah, alhamdulillah karena hidayahmu waktu itu loh ya Allah. Waktu ngaji subuh itu loh ya Allah, gitu. Sehingga aku kemudian taat tunduk, waktu itu aku taat tunduk, lalu aku mendapat nikmat surga ini. Alhamdulillah ya Allah. Sama akan mengatakan begitu ketika peringatan ini masuk, sepahit apapun sampean jadikan itu untuk merubah konsep hidup. Itu nanti sama akan begitu. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Kenapa? Lalu begini, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kulo ya Allah, tidak akan dapat surga ini seandainya aku dulu tidak mengikuti hidayah itu. Itu dulu. Makanya ketika saya sampaikan ini misalnya, untuk kemarin ya kita bicara tentang surga ya, tentang surga yang kita dipersilahkan untuk kulu washrobu, ya, hani ambima aslahtum. Makanlah, minumlah dengan penuh kepuasan, nikmati di situ buah-buahannya, di dalam surga yang tinggi, di tempat-tempat yang berkilauan dengan kebahagiaan. Fi aisyatir radiyah, dalam kehidupan yang diridhai Allah. Kita diberikan gambar itu. Lalu sekarang kita diberikan gambar ini. Jadi gambar di Al-Quran itu utuh ya, tentang reward and punishment, tentang penghargaan dan hukuman. Adil. Jadi Quran itu bukan hanya tentang peringatan neraka, tetapi juga iming-iming surga. Nah, tergantung kita sekarang mau ambil yang mana dulu ya. Jadi ini tadi, ma agna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Ya, ternyata tidak membuat manfaat apa yang dulu hartaku kumpulkan. Ya, wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Itu surat At-Taubah 24 itu kan begitu. Tentang harta yang dikumpulkan, perdagangan yang dikhawatirkan kerugiannya, rumah yang dimimi, disenangi, ternyata ini tidak berguna. Ya,
Ini peringatan untuk kita, dulur, agar apa? Bukan kok kita lalu tidak boleh bikin rumah, bukan kok kita kemudian tidak boleh cari harta, bukan begitu. Tetapi sampean dan saya diwanti-wanti Allah agar bahwa rumahmu ya cukup sekedar tidak kehujanan, kepanasan, jangan mengikuti perlombaan iklan, bahwa hartamu silahkan cari, tapi kemudian nikmati di dunia sekedarnya, lalu kirimkanlah untuk akhiratmu, sehingga kamu produktif itu di dua sisi dimensi kehidupan. Produktif dan manfaat di dunia, produktif dan manfaat di akhirat. That's smart people. Itu manusia cerdas betul. Kalau manusia dungu itu seperti kerbau yang terperosok di lubang yang sama. Nenek moyang kita itu sudah terperosok banyak. Karena salah dalam perhitungan. Ya ini tadi. Ketika di dunia tidak pernah buka kitab catatan amal, sewibuk banget ngejar dunia, sampai nggak pernah buka catatan amal. Nanti di sana baru ketelungup, lo ya kok gini banyak catatan. Nah itu kan sudah terjerumus. Sampean dan saya, be smart people. Jadilah orang yang cerdas. Jangan begitu lagi. Ayo cerdas. Ayo kita bekerja produktif, sebanyaknya kita memanfaatkan waktu untuk belajar, bekerja, berdoa. Ini 3 prinsip ruang dan waktu. Belajar, alhamdulillah pagi ini kita belajar ngaji. Belajar juga bisa kita kembangkan sebagai budaya literasi atau melihat dan memaknai fenomena. Yang kedua, bekerja. Ayo bekerja. Oh, saya sedang bekerja ini. Saya sedang ke Malang. Ya, seperti kami saya sampaikan, ini alhamdulillah makin banyak yang ambil paket. Kemarin yang saya sampaikan itu tentang paket pinjaman itu paket pinjaman tanpa bunga loh ya. Saya hanya ingin bantu benar-benar para pejuang agama ini untuk dengan siapa ini para TPU, para cabang yang mau ambil silakan. Untuk itu tadi tetap bekerja supaya pasar silakan jual, manfaatkan kayak di cabang Serang itu, dekat pasar itu besar pasarnya itu. Saya selalu manfaatkan para TPU di sana, itu manfaatkan jualan di apapun di sana sekeras mungkin. Tapi mindset yang kita bangun adalah bahwa jangan sampai watuhibbunal mala hubban jamma, mencintai dunia dan harta terlalu cinta sehingga membuat kita lupa. Ini konsepnya begitu. Jadi ketika saya mengajak sampean berpikir akal itu bukan kok kemudian melupakan dunia, enggak. Artinya tadi saya sampaikan, saya kami dalam beberapa pekan ini sudah mengajak untuk memulai usaha ekonomi produktif dengan memberikan paket-paket stimulus meskipun kecil tapi untuk berusaha. Itu membuktikan bahwa SWMA tidak kok kemudian ngajak akhirat kok enggak ya. Tetapi mindset kita ini buka kulitnya tadi itu. Ya, supaya apa? Supaya tidak ma'agna anni maliyah halaka anni sultan. Supaya tidak terjerumus dalam itu, dulur ya. Sehingga kita menerima buku tidak dengan catatan tangan kiri, tetapi menerima buku dengan catatan tangan kanan ya. Tuh. Kalau ada yang mau dinyatakan, karena saya ingin kita benar-benar memaknai ini dengan lebih mendalam supaya ada asar di dalam kehidupan kita. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan atau disampaikan, silakan. Terima kasih Gus. Terima kasih alhamdulillah yang senantiasa selalu diingatkan untuk akhirat. Yang berat ini untuk istiqomahnya nih Gus. Sama tantangan yang dihadapi juga begitu berat. Karena kehidupan dunia itu menyajikan begitu banyak pilihan yang kadang-kadang melenakan kita. Contoh gampang aja HP, dengan berbagai aplikasi itu kadang-kadang kita bisa seharian habis untuk mainan HP. Ini Gus, jadi ya, bagaimana kita bisa istiqomah untuk
untuk selalu berorientasi pada kehidupan akhirat. Jadi gini Pak Wi, saya sendiri ya, kemarin itu baru rasan-rasan sama ibu di rumah. Saya kemarin antar ibu periksa di RS Siloam di Surabaya. Lalu kita itu rasan-rasan. Lah iya, anak-anak kami yang sudah kita dampingi terus ya. Insya Allah juga kita doakan dengan sujud-sujud panjang. Gitu aja kadang itu ya masih kalah oleh Dajjal ini. Lalu saya berpikir, tidak ada yang mampu membuat kita istiqomah di dalam jalan kebenaran ini kecuali dengan perlindungan dan energi ekstra dari Allah. Betul. Maka satu-satunya jalan yang pertama adalah kuatkanlah berdoa sedang apapun dimanapun, terutama malam bangun untuk tahajud. Ad-du'a syaiful mu'minin. Ad-du'a syaiful mu'minin. Doa itu senjata utamanya orang mukmin. Nggih, Pak Wi. Saya ajak anak-anak saya, semua ya, itu untuk benar-benar minta perlindungan Allah. Jadi ibaratnya ya, fenomena HP, fenomena iklan, fenomena online shopping, fenomena yang kemarin saya sebut dengan fun, fashion, food, and apa kemarin yang saya sebut, fame, itu benar-benar simbolisasi dari Dajjal yang disebut Al-Quran akan datang di akhir zaman. Dan itu sudah mencengkram dunia betul. Tidak mampu kita, Pak Wid, kalau kita benar-benar dan tulur semua, hanya mengandalkan cuma dengan begana begini. Tidak mampu, kalah. Itu sudah dinubuahkan oleh Nabi loh ya. Bahwa yang paling aku takutkan nanti, itu adalah ketika datangnya Dajjal dan manusia tidak merasa sedang dikuasai Dajjal. Dajjal dipikir nanti akan datang kayak Godzilla, kayak Transformer. Tidak gitu dulu. Dajjal itu sebuah fenomena, sebuah peradaban, sebuah mindset, sebuah cara hidup yang benar-benar sudah disetir dengan arah itu tadi, hubbud dunya. Penyakit wahan yang diperintahkan, yang disabdakan Nabi. Yang nanti akan menghancurkan umatku itu penyakit wahan. Apa? Yakni cinta dunia dan takut mati. Nah, gimana cara melawannya? Yang pertama itu, kuatkanlah berdoa. Sedang apapun dimanapun. Jadi berdoa nggak hanya di masjid ya. Tapi sedang apapun dimanapun. Berdiri, duduk, berbaring. Ketika sedang di kerjaan sekolah, sedang ngajar, sedang di kantor, sedang di sawah, jadi bukan kok nggak boleh bekerja. Saat bekerja itu loh. Supaya sampean nanti tidak korupsi. Supaya sampean nanti tidak riya. Supaya tidak menghina sesama. Seterusnya. Nah, terutama tahajud, bangun malam. Itu tempat kita mendapatkan benteng terkuat dari Allah. Ya, dalam sujud-sujud panjang kita minta, ya Allah, Rabbana najina minal qaumidz dzalimin. Ya Allah, jauhkanlah, hindarkanlah, lindungilah kami dari kaum zalim ini. Ya. Rabbana wala taj'alna fil qaumidz dzalimin, dan jangan jadikan kami orang zalim ya Allah. Tuh, doa betul. Lalu sampean juga dan saya untuk kan gini ya. Kebanyakan itu tadi food, fun, and fashion, and fame itu kan intinya kebanggaan, ingin dipuji. Sekarang misalnya kayak medsos segala macam, intinya kan TikTok itu atau YouTube atau Instagram, intinya kan kepengen dipandang, kepengen dilihat, kepengen di like, ya betul tak? Itu kan kebanggaan, kesombongan. Mungkin dilawan yang kata Pak Guru Mohtar, ayo siap diremehkan, itu senjata loh, supaya kita tidak tergoda untuk berlomba dengan tetangga kita tentang keramik, berlomba dengan teman kita tentang merek baju. Karena kita sudah siap tuh. Diremehkan ya sudah, enggak apa-apa. Dan ya, itu benteng. Ya. Jadi, kadang kita merasa itu kayak, enggak, itu enggak penting. Oh, itu benteng. Tuh. Jadi, karena kita menyadari setetes air mani, di dalam perut kita ya hanya kotoran, bahwa kita juga akan masuk kubur, nanti enggak ada yang
menghormati, bahwa kita juga banyak dosa, nggak usah sombong. Itu nanti akan melawan konsep dajjal tadi, konsep dolim tadi. Sehingga kita akan berpikir. Yang terakhir adalah bentengi juga itu dengan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Apa? Sodako itu menolak bala, termasuk menolak serangan dajjal tadi. Maka ayo banyak bersedekah. Bila mampu dengan harta, dengan harta. Bila tidak mampu dengan harta, dengan berdoa, mendoakan teman, menyingkirkan batu di jalan, sedekah. Walikuli tasbihatin, di setiap tasbih adalah subhanallah sedekah. Walikuli tahlilatin, dengan tahlil la ilaha illallah sedekah. Walikuli takbiratin, dengan takbir pun sedekah. Kalau tidak mampu, kalau mampu dengan harta. Dan dengan memberikan barang yang dicintai, itu akan mengikis hubud dunia. Jadi ada kaitannya. Kalau Dajjal tadi itu memakai dunia sebagai alat, maka kita diperintah untuk banyak bersedekah tadi untuk menghancurkan alatnya Dajjal tadi. Okay? Jadi saya ingin yang ayat tadi betapa memiriskan itu dengan kalimat seperti ini misalnya. فيقول يا ليتني بما أسلفتم في الأيام الخالية وأمر بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية أغنى عني ماليا هلك عني سلطاني كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانية خذوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. Sudah ya, jadi itu dulu yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi arah dari perjuangan kita di dalam hidup, tidak membuat kita lemes, tapi justru membuat kita semangat, karena kita diburu waktu, karena kita berburu dengan waktu. Dulu ya, ayo tadi pertanyaan Pak Wid tadi menjadi gini, jadi ayo kuat-kuatkanlah berdoa dimanapun sedang apapun, terutama malam tahajud, untuk minta perlindungan Allah, untuk meminta hidayah pada Allah. Ya, saat itu makanya Pak Guru bagi santri SPMA itu uang masuknya itu harus dengan bukan uang, tetapi dengan wirid 100.000. Itu untuk membiasakan kita qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim itu yadhkurullah, ingat sama Allah. Itu satu di antara. Lalu tadi itu untuk melawan pengaruh dajjal yang banyak itu, fame-nya itu ayo kita siap diremehkan, ya, siap diremehkan. Jadi jangan merasa pengen sombong, pengen dipuji dan lain sebagainya, siap diremehkan. Yang terakhir tadi, ayo banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak bersedekah, sedekah dengan harta, sedekah dengan doa, sedekah dengan tenaga dan seterusnya. Okay? Mudah-mudahan Allah merahmati kita, kita menuntun kita dalam surah Al-Mustaqim ini dalam kekuatan ampunan dan ridhonya sampai akhirnya kita. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma fil lana wa muslimin wa ta'ala ya inna astaghfirullahaladzim. Allahumma fina bima hadaita wa afina bima hadaita wa lana man tawallait wa barik lana fima hadaita wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika min al-dhilmi wa la yu'izzu man hadaita tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wa sallam.
اللهم دفعنا البلاء والوباء وقد حسبنا من الجن من الشهداء من الكفر ربنا نجينا وقنا أصحابنا من قوم الظالمين ربنا ما تجعلنا من الظالمين وما أعرضنا في الدنيا اللهم افتح لنا باب السماء باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة بهدى القدر الأمطار والأحجار بالحرب بقاء إلا بالكبر برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امرنا واحلل من لساننا قولنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك رب اغفر لي ولاخي ولأهلي ولزوجتي ولذريتنا ولاصحابنا وادخلنا في رحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون إنك أنت السميع العليم من أضل من الصدور إن الله يسد بالعباد إن الله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن